kabar Bapak Dharma? Silakan. Baik Pak, ya. makasih Pak. Ya, udah ngopi belum nih? Udah Pak, barusan Pak. Saya yang belum nih. Mohon maaf Pak, Gimana nih? agak susah ketemu Bapak nih ya. Ya, Bapaknya yang sibuk kayaknya nih. Ya wis gimana Pak ya, Iya, namanya juga apa Pak ya? Orang penting ya? Ya dibilang penting nggak juga sih Pak, gitu ya. Ini Pak, Gimana nih? saya mau menyampaikan ini Pak, memang besok juga ada kegiatan nih Pak. Di Biasa Pak kan panggilan Pak, lama lagi Pak. Bapak kayak ini ya, kayak cowok panggilan gitu ya. Kan begitu Bapak, ya udah lama Pak gitu. Ini panggilannya berlanjut Pak. Ini seminggu Pak ada tugas tuh Dari Senin sampai. Iya, kebetulan tugasnya dari kementerian Pak. Iya Pak. Ya alhamdulillah Bapak punya kesempatan Bapak, baik. iya. Terus gimana nih? Iya Pak, saya Ada kendala apa dan gimana? kendala saya yang mau gantiin saya nggak ada guru Pak. Gimana Pak ya? Oh, kan kemarin-kemarin kan sudah pernah seperti itu. Biasanya gimana? Biasanya sih ya paling ngasih tugas Pak. Oh, bapaknya ngasih tugas. Iya. Ya terus sekarang Tapi kenapa? ya saya masih kemarin tugasnya masih seperti itu. Ada temen ini komplain katanya. Oh, teman di jurusan. Gitu. Iya. Terus gimana nih bagusnya nih menurut Pak Dharma lah nih. Saran dulu dari Pak Dharma seperti apa masukannya nih? Saya sih pernah bikin ini Pak, video interaktif. Oh, Terus terus saya bikin gitu ya. pernah dicoba di. Pernah dicoba gitu. Cuma kan kemarin karena belum sempat aja nih Pak. Belum sempat ke anaknya atau belum Iya, selesai gitu. karena memang kan sistemnya materinya ada yang baru gitu. Jadi kan saya harus menyempatkan waktu juga. Ya Gitu. ngedit dan lain-lain gitu lah. Nah, udah di jurusan komputer masih jadul Pak. Kalau ada komputer yang bagus support sih, saya dengan beberapa menit juga bisa jadi Pak. Gitu. Kayaknya di jurusan di lab komputer ada nih Pak. Kalau memang memungkinkan boleh pakai, itu bisa alternatif Pak, saya bikin videonya. Oh, jadi Bapak untuk antisipasi itu bikin video. Betul. Oh, terus nanti bikinnya di lab komputer. Lab komputer Karena gitu. nyari yang komputer speknya yang bagus. Yang gitu. bagus betul Pak. Ya silakan aja. Saya mah. Oh, jadi di sini Bapak mengizinkan ya? Ya kalau saya prinsipnya mengizinkan untuk kebaikan itu mah. Silakan aja. Itu kan buat anak-anak juga. Iya Pak, iya. Ya, saya baru kepikiran Pak bahwa lab komputer kita kan canggih Pak. Ada lah yang canggih lah. Kalau di jurusan kan udah jadul-jadul gitu Jadul. Pak. Iya. Ya, duitnya kemana ya jurusan itu nggak tahu. Nggak tahu Pak kajurnya Pak. Saya kan cuma guru biasa di luar Pak. Gitu. Ya walaupun di luar ya kan masih punya apa ya, punya peran lah gitu. Iya Pak. Ya Ada lagi yang perlu disampaikan? kayaknya cukup Pak ya. Cukup Jadi ya. saya bisa, kalau dari Bapak ada kebijakan seperti itu ya jadi solusi buat saya Pak. Ya mudah-mudahan semuanya lancar lah. Iya. Ya. Baik Pak. Ya saya juga terima kasih Pak Darmo udah kesini, udah ngobrol nih. Iya Pak. Udah lama, harusnya dengan ngopi-ngopi lah nanti lain kali. Ngopinya mungkin setelah ini Pak ya. Oke, siap-siap. Makasih Pak ya. Oke. Ini Pak. Terima kasih Apa Bu. kabar Pak? Baik Bu. Ada apa nih? Aduh, jadi ngerepotin ya. Ibu ada waktu ya? Ada apa Pak? Ini kami itu kan saya sendiri ngajar di kelas 10 PM2 ya. Ya. Dan kebetulan ada hal yang harus saya sampaikan ke Ibu Apa tuh? perihal ya KBM lah hubungannya dengan anak-anak. Ya. Jadi kebetulan pelajaran kami kan harus praktek. Nah, permasalahannya dari jumlah siswa itu tidak sebanding dengan jumlah peralatan yang ada gitu. Jadi ya rada kesulitan lah untuk bisa sampai semuanya kompeten anak-anaknya Bu gitu. Nah, selama ini Bapak untuk menyiasatinya seperti apa Pak? Sudah pernah saya coba kan dengan semacam kayak aplikasi gitu kan yang digital gitu kan, pakai tampilan video. Tapi anak-anak itu ya tetap aja kan hanya melihat gitu kan, jadi tidak langsung memegang benda kerjanya atau alatnya gitu. Jadi untuk bisa sampai betul-betul anak-anak kompeten atau
menguasai alat tersebut ya gimana ya, jadi kurang lah gitu. Itu yang pernah saya lakukan itu, Bu. Kira-kira kalau menurut Bapak anak-anak tuh akan tertarik walaupun nggak ada alat nih Pak, supaya anak itu bisa termotivasi belajarnya, jadi bisa pembelajaran Bapak tetap kondusif tuh, Bapak bagaimana menurut Bapak? Bapak ada ide? Ya kita sudah sih kita sudah mencoba dengan cara belajar kelompok. Jadi satu alat itu untuk 5 orang sampai 6 orang. Itu bagus Pak. Ya. Iya. Hanya kan tidak bisa satu kan, Iya. kalau tujuannya kan satu alat itu kan satu. Iya. Nah, Gitu, Bu. Bapak bisa udah pernah menyampaikan ini ke teman-teman guru yang sama dengan Bapak? Ya permasalahannya sama, yang lainnya juga karena kurang alat juga sama, jadi mereka juga pada masih bingung gitu, belum bisa mengatasi secara optimal lah. Bapak nggak pernah berbicara dengan, maksud saya apakah Kaprok kayak gitu. ya berbicara ke Kaprok Pak? Ya kita kan setiap tahun kan mengajukan kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan untuk praktek, pelajaran apa, alatnya apa, bahannya apa, itu kita kan sering mengajukan. Iya. Tapi ya tidak selamanya apa yang kita ajukan itu di ACC Sesuai gitu ya Pak ya. Di ACC oleh Kapro kan, kebutuhannya mungkin Kapro kan banyak juga Iya, gitu. iya, iya. Itu, Bu. Nah, menurut Bapak nih, kalau memang itu kan berarti kan ada kendala juga di Kaprok ya Pak. Menurut Bapak itu sebaiknya bagaimana tuh? Ya kalau Kapro kan ranahnya bukan ranah guru, kita kan guru kan tugasnya sudah mengajukan ya. Kemudian sudah menanyakan. Tapi kalau misalnya belum bisa mengadakan ya mungkin bukan wewenang guru lagi. Oke. Iya. Jadi menurut Bapak harus bagaimana tuh? Ya ibu kan sebagai pemegang wewenang tertinggi di sekolah, bisa nggak gitu minimal menambah anggaran lah gitu untuk Iya. tahun depan minimal lah gitu. Oh, gitu Jadi ya, jangan hanya segitu-gitu aja. Baiklah, baiklah. Tapi baiklah Pak, itu nanti akan saya bicarakan ya Pak. Akan saya bicarakan dengan Kaprok dan juga dengan Sarpras ya Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa tertanggulangi ya Pak ya. Mudah-mudahan secepatnya masalah Bapak ini nanti bisa teratasi. Tapi saya berharap Bapak tetap semangat. Ya semangat Bu. Hanya kadang-kadang kan untuk anak bisa betul-betul sampai kompeten gitu ya. Terus waktunya juga kan kalau kayak kelompok itu kan waktunya juga jadi akhirnya kan terbatas lah gitu. Bapak ada solusi lain, sementara solusi lain nggak ke anak-anak tuh supaya tetap, maksudnya gini, walaupun itu alatnya sedikit nih Pak, disiasati nih seperti apa menurut Bapak nih? Ya anak-anak bisa belajar di luar jam ya, di luar jam pembelajaran. Iya. Tapi terkadang kan menyangkutkan alat itu kan mahal, jadi kan harus ada pengawasannya. Sementara kan guru ataupun petugas peralatan kan juga punya tugas yang lain. Oke. Sementara ini kan alatnya belum ada nih. Nah, menurut Bapak ini enaknya seperti apa nih? Kan alatnya masih belum terpenuhi semua nih. Menurut Bapak enaknya seperti apa? Ya untuk sementara kita maksimalkan yang ada aja. Oke, maksimal. Paling gitu, Jadi maksimalkan aja. untuk ini kedepannya sama Bapak mau langkah berikutnya nanti Bapak mau apa sementara belum ada alat? Ya sambil nunggu tahun ajaran baru, mudah-mudahan ada yang baru alatnya, kan ada penambahan. Ya memaksimalkan, coba tadi memaksimalkan alat yang ada, terus kemudian belajar kelompok. Menyarankan juga ke yang mampu minimal beli alatnya, walaupun mungkin yang bukan yang original lah gitu, yang kayak kalau misalnya yang kayak kaliper gitu yang dari plastik kan untuk penggunanya hampir sama. Iya. Tapi kan tidak semuanya mampu masalahnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa tersolusi segera Pak, dan itu bagus tuh Pak, Bapak dengan anak kan harus ada komunikasi yang baik juga ya Pak, supaya anak tidak bosan juga karena kekurangan alat gitu ya Pak ya. Gitu. Udah mungkin gitu dulu ya Bu, Iya, sementara oke, karena Pak. waktunya juga Oke. sama ngajar lagi nih. Iya, kebetulan baik ada Pak. komunikasi. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, Makasih ya. sehat-sehat ya Pak ya.